Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ica Nasihah. Jadi teman-teman, kemarin aku dapat pesan WhatsApp dari KPP Pratama Ngawi untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2023 agar terhindar dari denda 100.000. Maka dari itu, di video ini aku sekalian share buat teman-teman yang mungkin memiliki problem yang sama, NPWP terpisah dengan suami, NPWP beda dengan suami, atau suami istri memiliki NPWP masing-masing, kemudian tidak memiliki bukti potong. Terus gimana cara melaporkannya? Simak terus ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka dulu Google masing-masing. Ketik di pencarian DJP Online, klik DJP Online. Di halaman login kita masukkan NPWP dan kata sandinya. Jika kalian lupa kata sandi yang udah kalian buat, kemarin aku udah share cara mengatasi lupa kata sandi. Teman-teman bisa klik i-kartu di pojok kanan atas atau klik link pada deskripsi ya. Baik, kita lanjut. Setelah mengisi NPWP dan kata sandi, lalu isi kode keamanan. Klik login. Maka kita akan diarahkan ke halaman beranda DJP Online. Lalu klik strip 3 kanan atas yang ini ya teman-teman. Karena kita ingin melaporkan SPT tahunan, maka di sini kita pilih lapor. Scroll ke bawah, pilih e-filing. Pada halaman e-filing tampilannya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja klik buat SPT. Nah, di sini kita isi formulir SPT-nya dengan memilih pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Lalu scroll ke bawah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT, atau pisah harta atau PH? Nah, buat kita yang memiliki NPWP terpisah dengan suami atau suami istri memiliki NPWP yang beda atau terpisah ya teman-teman, itu belum tentu kita harus memilih iya. Seperti aku kemarin saat aku coba pilih ya, itu langsung diarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan disuruh memasukkan bukti potong. Daripada ribet, aku coba tanyakan ke petugas KPP-nya, ternyata jawaban atau balasan dari KPP-nya seperti ini teman-teman. Di sini aku disuruh untuk memilih tidak saja, kata petugas KPP-nya ya. Jadi, meskipun suami istri beda NPWP atau NPWP-nya itu terpisah, belum tentu harus pisah harta ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita pilih tidak. Lalu aku coba tanyakan lagi, berarti boleh ya memilih tidak meskipun NPWP terpisah? Jawaban dari KPP-nya begini, kuncinya di pertanyaan penghasilan 60 juta. Jadi di pertanyaan ini ya teman-teman, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kalau teman-teman pilih ya kurang dari 60 juta, berarti kalian tidak dikenakan penghasilan kena pajak. Tapi kalau teman-teman pilih tidak, maksudnya itu lebih dari 60 juta, berarti kalian dikenakan penghasilan kena pajak. Artinya kalian harus membayar pajak ya teman-teman. Tapi meskipun penghasilan kita di bawah 60 juta, kita tetap diwajibkan untuk lapor SPT tahunan. Jadi bukan yang memiliki penghasilan di atas 60 juta per tahun saja ya teman-teman yang wajib lapor. Kita yang berpenghasilan di bawah 60 juta juga diwajibkan melapor agar terhindar dari denda ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini aku pilih ya, penghasilan kurang dari 60 juta. Akan muncul formulir SPT 1770SS ya teman-teman. Kita klik halaman 1 dari 18 data formulir. Di sini kita isi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya teman-teman. Di halaman 1 tahun pajak. Karena ini tahun 2023, maka yang kita laporkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Untuk lapor SPT tahun 2022 dilaporkan pada tahun 2023. Jika nanti kita ingin melaporkan SPT tahunan tahun 2023, maka kita laporkan di tahun berikutnya yaitu tahun 2024. Gitu, paham ya? Jadi sebelum akhir Maret, teman-teman segera melaporkan SPT tahunannya ya agar terhindar dari denda. Oke, di sini kita laporkan tahun pajak 2022. Status SPT normal, pembetulan 0, klik selanjutnya. Di halaman 2 ada pertanyaan A sampai D.
Kita pilih yang A dulu ya, pajak penghasilan. Nomor 1, teman-teman isi penghasilan kalian selama 1 tahun. Karena kita nggak memiliki bukti potong, jadi penghasilan kita kalkulasikan sendiri ya. Misal, per bulan gaji kalian itu 1 juta, maka dalam setahun penghasilan kalian 12 juta. Jadi tidak dikenakan pajak karena penghasilan di bawah 60 juta ya teman-teman. Pokoknya teman-teman isi agar nanti hasilnya 0 semua seperti ini. Di sini aku isi 15.600.000 per tahunnya karena gajiku selama sebulan rata-rata 1.300.000-an. Lalu nomor 2 kita lewati, langsung nomor 3, penghasilan tidak kena pajak. Kita klik. Kemarin di sini aku sempat bingung teman-teman, harus pilih yang mana. Terus aku tanyakan lagi ke petugas KPP-nya, beda NPWP dengan suami, lalu anak yang nanggung siapa atau ditanggung dua-duanya. Jawabannya, anak ditanggung suami. Oke, aku sudah menikah punya anak 1. Karena anak yang nanggung suami, maka di sini aku pilih kawin tidak ada tanggungan. Setelah selesai memilih, maka nanti di sini akan terisi secara otomatis. Jika jumlahnya di atas 60 juta, maka termasuk penghasilan kena pajak. Karena di sini punyaku jumlahnya di bawah 60 juta, yakni 58.500.000, maka penghasilan kena pajaknya 0 dan hasilnya juga nihil. Langsung saja klik selanjutnya. Untuk pertanyaan B dan C, nggak aku isi ya teman-teman. Aku lewati saja. Langsung ke D, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Klik setuju, lalu klik selanjutnya. Formulir SPT 1770SS sudah kita isi. Di halaman 3 ini kita masukkan kode verifikasi. Ambil kode verifikasinya di sini teman-teman. Pilih metode pengiriman kode verifikasi lewat email atau WA. Aku di sini pilih lewat email ya teman-teman. Klik OK. Sukses. Token telah dikirim ke alamat email Anda. Klik ya. Maka akan ada email masuk dari e-filing kode verifikasi. Ini kita salin kode verifikasinya ya teman-teman. Lalu kita tempelkan atau copy paste di kolom sini. Setelah kita masukkan kode verifikasinya, lalu kirim SPT. Maka akan muncul notif, penghasilan Anda di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Klik tutup. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke alamat email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Di sini aku pilih puas. Tadi sebelum kita melaporkan SPT tahunan, di halaman e-filing ini masih 0 atau kosong ya teman-teman. Tapi setelah kita buat SPT atau melaporkannya, di sini sudah ada daftar SPT-nya. Jenis SPT 1770SS, tahun pajak 2022, status nihil. Untuk melihat info selengkapnya, di kolom aksi klik gambar ini ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah bukti penerimaan elektroniknya ya teman-teman. Di sini sudah lengkap. Tidak perlu aku bacakan ya, kalian bisa lihat di halaman kalian masing-masing. Inti dari lapor SPT ini di sini ya teman-teman, status SPT-nya kalau bisa dibikin nihil agar kita tidak dikenakan pajak. Begitu teman-teman. Baik, itu tadi cara lapor SPT tahunan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.